Malung Semaha, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah online. Ibadah pada pagi hari ini akan memakai tata ibadah minggu yang ketiga. Marilah kita mempersiapkan akan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Sambil berdiri, kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan melakukan PKJ 2 bait pertama. Mulia, mulia namanya. Kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jemaat duduk kembali. Kita menyanyi bersama dengan melakukan PKJ 131 bait pertama. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Serta membuka jalan
Saudara-saudara, dengarkanlah ke-10 hukum Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat diminta berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon, demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. PKJ 37 bait pertama. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung
dan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. PKJ 126 bait pertama. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Jemaat disilahkan duduk. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita akan naikkan doa syukur dan doa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas waktu dan kesempatan ini dalam persekutuan ibadah minggu. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan kami akan merenungkannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai dan menguasai hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumahnya masing-masing atau dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Hanya kepadamu ya Bapa kami bermohon dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu dari dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat 35. Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat 35. Judul pembacaan: Yesus dan sanak saudaranya.
Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sampai demikian batas pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil jemaat membawa persembahan, kita menyanyi dari PKJ 147 bait 1. Di sini aku bawa. Jemaat berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami tetap terpelihara di dalam Engkau. Kami boleh memuliakan nama-Mu lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan, sungguh banyak berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui ibadah pada pagi hari ini, sebagian kecil berkat-berkat-Mu itu kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar layak dipakai dalam pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah gereja kami. Berkati juga Tuhan untuk bendaharawan yang senantiasa mengelola persembahan ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Berkati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, Malur Semahe, salam sejahtera
dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena atas perkenaannya kita dapat bersekutu bersama-sama pada saat ini. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung sebagaimana biasanya dalam ibadah minggu kita berada dalam ruangan gereja. Tetapi kita percaya bahwa Kristus hadir dalam kuasa Roh-Nya dalam persekutuan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam tradisi orang tua kita, mereka mengenal ada yang disebut dengan nama sambe. Saudara-saudara, kata sambe ini pengertiannya bukan hanya ketika saya meletakkan tangan saya di bahu orang lain atau di pundak orang lain, tetapi makna dari kata sambe ini mengikat tali persahabatan yang luar biasa eratnya antara dua orang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saudara-saudara, karena di antara kedua saudara yang menyatakan sambe itu, mereka sudah saling mengenal. Dan karena mereka saling mengenal, mereka tentu saling percaya. Dan karena saling percaya ini yang akan mengikat secara emosional persahabatan itu, sehingga di antara mereka akan menunjukkan kesediaan memberi kepada sambenya. Dan memberi ini tidak didasari karena keterpaksaan. Tidak ada saling menuntut balas dari pemberian itu. Tetapi memberi di sini atas dasar ketulusan hati. Ini makna dari kata sambe. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan sebelum bacaan tadi, kita melihat bagaimana Yesus diikuti oleh begitu banyak orang. Bahkan juga ada ahli Taurat yang datang. Mereka mengikut Yesus karena mereka melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ia menyembuhkan orang sakit, ia mengusir setan. Dan karena itu orang berbondong-bondong. Di mana Yesus ada, maka pasti ada begitu banyak kerumunan orang. Dan dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, ketika Yesus sedang berada di suatu tempat, berbicara, memberitakan atau mengajar kepada orang banyak,
Pada saat itu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, menyuruh orang untuk memanggil dia. Dan mereka pun berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Saudara-saudara yang kekasih, jika kita memperhatikan jawaban ini terkesan seolah-olah Yesus tidak menghiraukan apa yang disampaikan kepadanya tentang kehadiran ibu dan saudara-saudaranya. Namun kalau kita menyimak juga mengapa mereka datang ke tempat itu, mungkin saja ibu dan saudara-saudaranya mengkhawatirkan keberadaan Yesus. Namun pada saat itu saudara-saudara Yesus sedang mengajarkan tentang kerajaan Allah dan keselamatan yang diberitakan kepada orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Yesus sedang mengerjakan kehendak Allah, mengabarkan Injil kepada semua orang. Di dalam ayatnya yang ke-34 dan 35, setelah dia mengatakan kepada orang-orang yang berbicara dengan Yesus, jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Lalu ia melanjutkan, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ayat ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita hubungan ibu dan saudara tidak hanya terikat pada hubungan ikatan keluarga dekat atau ikatan darah ya, tetapi hubungan keluarga sebagai ibu dan sebagai saudara apabila orang-orang percaya melakukan kehendak Allah. Dalam nas pembimbing kita tadi berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman." Pesan dari firman Tuhan ini bagi kita semua, bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus dan yang melakukan kehendak Allah merupakan satu keluarga di mana ikatan persaudaraan, ikatan keluarga kita itu berlandaskan kasih Kristus. Berlandaskan kasih Kristus, persaudaraan dan hubungan kita. Dan karena berlandaskan kasih Kristus, mampu menembus dan menerobos benteng-benteng yang memisahkan kita dengan saudara-saudara kita yang lain.
Tidak ada lagi perbedaan status sosial. Tidak ada lagi perbedaan karena si A lebih kaya atau yang si B kurang. Tidak ada lagi perbedaan warna kulit. Semuanya satu. Kita diikat di dalam satu kasih, yaitu Yesus Kristus. Kita merupakan keluarga Allah yang selalu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah sambe. Tidak hanya untuk mengikat tali persaudaraan dua orang, tapi mari kita akan menunjukkan, menyatakan kasih Allah itu melalui kehidupan kita masing-masing. Orang yang percaya dan mengasihi Allah, dialah kerabat keluarga kita yang terdekat. Dia sudah memberi hidupnya, menyelamatkan kita. Dia sudah menyatakan kebaikannya bagi kehidupan kita manusia. Kita yang menerima kebaikan Allah ini, kita punya panggilan dan tanggung jawab untuk menyatakan kasih kebaikan ini kepada dunia, kepada siapapun, dimanapun kita berada. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, pada masa ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita akan menyatakan persaudaraan kita di dalam Kristus ini dengan melakukan sesuatu yang berarti bagi hidup orang lain. Dan kita sudah menyatakan itu. Dalam persekutuan ini kita melihat, kita memperhatikan dengan hadirnya kepedulian yang dilakukan oleh banyak orang, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan persekutuan dengan hadirnya bahan sembako, hand sanitizer, pemberian masker dan lain-lain. Itu adalah wujud nyata kasih kita dalam persaudaraan sebagai keluarga Allah. Ini adalah wujud pemberian yang nyata yang harus terus berlangsung dimanapun kita, saya dan Bapak Ibu Saudara dihadirkan. Nyatakanlah kasih Tuhan ini dalam hidupmu senantiasa. Dan tentu ini adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus akan menolong dan menyertai kita semua untuk menyatakan kasih setia Allah bagi kehidupan manusia. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Jemaat diminta berdiri. Aku percaya
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang kami kenal dan kami puji dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat bersekutu, memuji Tuhan, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menyertai dan menuntun kehidupan kami semua, agar kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami diberikan kesanggupan, kekuatan untuk melakukan apa yang kami dengar tentang firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati pada saat ini menaikkan permohonan doa kami kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan kami semua. Kami berdoa memohon Tuhan kiranya menyertai persekutuan Gemis Jemaat Mahanaim, BPMJ, BP3G, dan seluruh majelis jemaat Tuhan, pengurus pelayanan kategorial, anak, remaja, pemuda, laki-laki dan perempuan, pengurus pelayanan khusus, lanjut usia, dan juga Hana serta pelaut. Kami juga berdoa memohon untuk tim doa Komisi Aset dan juga ya Bapak tim kerja Paskah, karyawan kantor gereja, sopir dan para kostor, semua yang memberi dirinya di dalam pelayanan ini, bersama dengan keluarganya masing-masing, ya Tuhan kami mohon Engkau menyertai dan memberkati. Dan pada saat ini ya Bapa, dalam pelayanan bersama-sama dengan Majelis Jemaat KWP 4, organis dan multimedia, pendamping Ibu Penatua Diamanti Labang, Penatua Ibu Salindeho Alelo, Bapak Penatua Alfon Takaluman,
Multimedia, Saudara Lexi Bogar, Saudara Yosua Sabanari, Saudara Jerry Sundamen. Engkau kiranya memberkati mereka dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga dan persekutuan ini. Engkau memberkati majelis KWP 4, pengurus yang ada Tuhan, dan bidang 2. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa memohon untuk warga jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing, atau dimanapun saat ini mereka berada ya Bapa, di darat, di laut, di udara, di sungai-sungai dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Kami mau menyerahkan untuk pertumbuhan anak-anak kami dalam pendidikan, pergaulan, juga ya Bapa, kerinduan untuk mencari pendamping dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk para pelaut dan semua jemaat Tuhan dalam pergumulannya masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Mereka dalam kesakitan, bahkan dalam pemulihan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga ya Bapa, orang-orang tua kami yang lanjut usia, Engkau menyertai. Kami juga berdoa memohon untuk duda janda dan yatim piatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang berhari ulang tahun dan juga mengenang kehidupan dalam pernikahan mereka. Tuhan memberkati semua pergumulan setiap warga jemaat Tuhan yang saat ini kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu dan mengenal kehidupan dan keberadaan mereka. Kepadamu ya Bapa kami bertaruhkan dan berharap mereka. Tuhan kuatkan mereka ya Bapa. Kuatkan kami semua dalam masa pandemi COVID-19 ini, agar sekalipun kami dalam keadaan yang sulit, tetapi kami diingatkan untuk menyatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mengasihi Tuhan juga mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memohon untuk gereja-Mu Gemis yang ada di Indonesia Barat, di Sitaro, di Sangihe, bahkan gereja Tuhan yang ada di Germita, gereja Tuhan yang ada di Indonesia dalam persekutuan PGI, dan gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Biarlah kami diberikan kesanggupan untuk terus-menerus memberitakan kasih Tuhan kepada dunia di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memohon untuk pemerintah bangsa dan negara kami, di mana ya Tuhan begitu banyak masalah yang harus diselesaikan. Kami mohon roh hikmat Engkau karuniakan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden, TNI dan kepolisian. Bahkan juga ya Bapak, dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini, para peneliti, para dokter, petugas medis, relawan, semua orang yang berupaya untuk mencegah pandemi COVID ini, Tuhan berikan kesanggupan dan kekuatan. Bagi kami masyarakat Indonesia, kami diingatkan untuk tetap mematuhi aturan yang disampaikan oleh pemerintah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas persekutuan ini. Dan hanya kepadamu ya Bapa kami bawa naik doa ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Ibu Bapak Jemaat yang diberkati Tuhan. Dimohon perhatiannya sejenak untuk menyimak warta jemaat Minggu 18 Oktober 2020 di Gemis Jemaat Mahanaim, Jalan Enggano nomor 52 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang melayani ibadah di pagi hari ini, Pendeta Ibu JS Dandel sampai STHSH, dibantu anggota Majelis Kelompok Wilayah Pelayanan 4 dan Organis Penatua Bapak Alfon Takalumang, serta multimedia Saudara Joshua Sabanari, Saudara Lexi Bogar, dan Saudara Yeri Sundamen. Atas pelayanan Pendeta Ibu JS Dandel sampai STHSH serta Organis Penatua Bapak Alfon Takalumang beserta dengan multimedia Saudara Joshua Sabanari, Saudara Lexi Bogar, dan Saudara Yeri Sundamen, kami jemaat dan anggota majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu jemaat dapat membacanya di laporan keuangan yang di-share di WhatsApp grup kelompok wilayah pelayanan masing-masing. Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, demikian warta jemaat di minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami BPMJ Gemis Mahanaim. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjelang berakhirnya ibadah pada pagi hari ini, sambil berdiri kita akan melakukan PKJ 281 bait pertama. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakanlah kasih Allah melalui sikapmu yang memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk menghentar kadin dan majelis di muka mimbar, kembali kita melakukan PKJ 185 bait pertama, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ibadah kita selesai. Terima kasih.